di channel aku Diandre Motovlog. Dan di video saya kali ini kita mau review nih motor Vixion R dengan kilometer 90.000. Kira-kira kondisi motornya seperti apa teman-teman. Dan ini adalah Vixion R saya. Ini adalah Vixion R saya tahun 2017. Ini kilometernya udah 90.000 teman-teman. Kalian bisa lihat ini. Mungkin nggak kelihatan ya. Nanti saya bisa fotoin karena ini saya udah ganti pola laser jadi nggak kelihatan. Khususnya buat malam hari aja. Dan ini adalah motor Vixion R saya 2017. Saya pemakaian udah 3 tahun, pemakaian rutin ya tiap hari. Tiap hari saya tempuh ini motor sejaraknya itu 100 kilo setiap hari. Ini bukan pakai mingguan tapi harian. Karena tiap hari saya juga kerja PP Mojokerto ke Sidoarjo tiap hari, dan itu plus kalau main-main dikit di sebelah rumah itu nyampe 100 kilo buat satu hari. Dan ini udah nyentuh angka ke 90.000 untuk 3 tahun pemakaian. Dan buat teman-teman kondisinya seperti apa ini motor, yuk langsung kita simak aja. Sebelum kalian simak, jangan lupa like dan share serta subscribe video saya di Diandre Motovlog. Oke, sip. Ya oke teman-teman, dan hal yang pertama yang saya mau bahas dari depan, part apa aja yang udah diganti di motor Vixion R ini. Yang pertama saya mau bahas itu ada di ini, bearing as roda. Bearing as roda saya udah ganti 1 kali, yang ori punya Yamaha, oke. Lalu yang kedua ini seal shock. Seal shock ini saya udah ganti 2 kali, yaitu yang pertama saya ganti KW cuman nggak lama. Lalu setelah itu saya ganti yang kedua ini ori punya motor Vixion R. Lalu yang kedua itu yang udah diganti lagi itu adalah dari sektor mesin ya. Kita ambil dari sektor mesin. Yang udah diganti yang pertama itu di sini ada apa namanya, klaker bearing atau bearing dari noken as teman-teman. Ini udah saya ganti 1 kali karena bunyinya kayak helikopter banget. Lalu untuk oli ya gantinya tiap bulan atau 2 bulan sekali buat oli. Lalu air radiator itu kurang lebih ini di sini air radiator. Kurang lebih saya gantinya itu sekitar 6 bulan sekali saya ganti. Lalu yang selanjutnya di sini ada full pump. Full pump udah minta ganti karena udah pemakaian tahun kedua saya minta ganti full pump karena udah bensinnya udah nggak normal mendata jumlah bensinnya ya, atau konsumsi bensinnya udah di sini speedometer bensinnya udah nggak normal alias full pumpnya yang rusak. Untuk ini untuk semuanya yang ada di handle ini, ada di stang ini baru saya ganti punya MT25 karena saya pengen banget. Buat di holder sini sih nggak ada masalah selama 3 tahun pemakaian. So lalu ini di sini ada rantai gear set. Gear set ini saya udah ganti 3 kali teman-teman. Udah ganti 3 kali. Yang pertama saya kasih gear ori. Apa itu maksudnya? Gear triple S ya. Pertama itu ori, lalu gear triple S. Lalu ini yang ketiga, ini gear yang ketiga udah mentok minta ganti lagi. Udah 3 kali ganti gear. Satu set gearnya tuh kurang lebih Yamaha itu 400-500 ribuan ya. Kalau buat klaker tadi bearing noken as itu 50.000, cuman biaya ongkos pembongkaran dan pergantian oli dan radiator tuh bisa sampai 500.000 saya. Lalu di sini ada shock monoshock. Saya udah ganti 1 kali teman-teman karena kemarin di tahun kedua itu bocor, jadi saya ganti juga. Belakang ini bearing as roda udah ganti 1 kali juga belakang. Oh maaf, udah ganti 2 kali. Ini udah ganti 2 kali ya, karena dulu pernah ambrol juga punya saya karena saya kasih KW karena ya keadaan, karena itu kepepet juga saya kasih KW, makanya itu di sini udah ganti bearing as roda. So lalu kita pindah dulu
tadi dari sisi yang sebelah kiri, ini sebelah kanan saya balik motornya. So untuk apa lagi ya, untuk master rim dan ini apa underbone masih normal, selang rem masih normal juga saya pakai, cuman sering diganti itu kampas belakang dan kampas depan karena pemakaian juga sih, wajib diganti. So lalu dan juga ini ban saya udah ganti 3 kali, 2 kali. Yang pertama itu saya ganti pakai IRC ban R15 yang ori itu ya, ukuran 140/70 belakang, dan yang depan itu ukuran 100/80. Lalu ini saya udah ganti pakai ban Maxxis yang ukuran 140 juga, yang depan ukuran 100/80. Ini ban Maxxis, ini enak banget buat nikung-nikung, ya teman-teman. Lalu apalagi ya, lalu di sini kampas kopling ya, saya udah ganti 2 kali teman-teman, karena ya pemakaian jauh juga dan butuh performa yang mumpuni. Jadi selama 3 tahun tuh 1 tahun sekali saya udah ganti setiap 1 tahun sekali ya teman-teman. Kampas kopling Vixion R sih murah, 150.000 udah dapat ya. Dan ini mau pergantian ketiga, cuman belum saya ganti ya teman-teman. Untuk filter oli saya cukup gantinya 1 tahun sekali lah, cukup menurut saya filter oli. Dan kalau oli sih 1-2 bulan sekali harus ganti, tergantung kilometer ya. Jangan lihat patokan bulanan, karena separah-parahnya rider atau separah-parahnya pengguna motor itu yang sampai kehabisan oli itu parah banget dan fatal banget, gak bisa ngerawat motor kak menurut saya ya, sampai kehabisan oli. Jadi kita harus sering-sering cek ya. Lalu di sini ada lagi teman-teman, ini bearing swing arm banana saya udah ganti 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena yang pertama udah kocak saya ganti, lalu selama 2 bulan tuh kocak lagi, jadi saya ganti lagi, jadi sampai 2 kali saya gantinya. Bearing arm bananas udah 2 kali ganti, dan ya harganya itu kurang lebih 300 ribuan udah dapat ya. Oke, lalu apalagi teman-teman, ini dia. Lalu di tahun kedua itu saya ngerasain ini selang radiator tuh robek ya, jadi saya ganti di bengkel Yamaha nggak ada, jadi diganti punya mobil ini selang radiator punya mobil ya, harganya 25 ribuan saya dapat, dipasang di Yamaha juga dulu, karena di Speedo sering hidup merah-merah, karena itu adalah dari air radiatornya teman-teman ya. Jadi ini robek, jadi sering hidup injeksi dari ini motor merah-merah, itu tandanya ada kebocoran di selang radiator atau air radiatornya panas. Jadi di Speedo ini merah-merahnya hidup ya, jadi seperti itu teman-teman. Lalu apalagi ya yang udah diganti di motor saya ini, yo selama ini sih udah itu aja, normal, karena normal pemakaian juga, ban, gear. Lalu di mesin ini nggak bandel-bandel amat. Untuk konsumsi bensin sih normal, masih rata di motor Vixion R ini yang saya suka, iritnya enaknya pakai motor Vixion R yaitu irit banget teman-teman. Jadi saya gedein ban 1 step depan belakang, jadi sekarang cuman dapat 49 km untuk 1 liter. Jadi sebelumnya ukuran 130/70 belakang, dan depan ini saya kasih yang standar bawaan pabrik 90/80 ya kalau nggak salah. Itu saya dapat 51 km. Namun ini saya upgrade ke 1 step lebih gede, jadi dapatnya itu 49 km. So tetap irit juga. Lalu apalagi yang udah saya ganti, ini juga busi saya setahun sekali ganti. Ini busi di dalam 1 tahun sekali saya ganti, jadi biar ya menghindari motor yang sering mogok juga, jadi pengapiannya juga baik, dan biar performanya biar maksimal juga, biar irit juga, pengapiannya juga bagus, jadi saya kasih ini. Dan untuk yang lain sih saya cuman mungkin main style lap
atau 1 tahun sekali kita overhaul, kita bersihin ya teman-teman, buat ngencengin performanya biar nggak molor motor. Jadi 1 tahun sekali saya itu di tune up ini motor sama di overhaul biar tarikan mantap. Dan ya seperti ini motor saya, kondisi motor Vixion R seperti ini teman-teman ya. 3 tahun pakai motor Vixion R seperti ini, dan yo mantep banget, irit. Ya oke teman-teman, dengan gitu aja video saya tentang Diandre Motovlog tentang kilometer ke 90 di motor Vixion R, dan part apa aja yang udah diganti itu tadi saya udah kasih tahu ke kalian ya teman-teman. Dan seperti itu, dan total biaya perawatan per tahun mungkin saya bisa cantumin di bawah sini teman-teman ya, di bawah sini. Dan ya gitu aja vlog saya tentang Diandre Motovlog. Jangan lupa like, share, dan subscribe teman-teman. Semoga channel saya bermanfaat buat kalian teman-teman, dan ya sehat-sehat terus buat kalian semua. Kalau kalian punya motor Vixion R, bisa komen di bawah YouTube saya di Diandre Motovlog ya. Subscribe juga pastinya, atau share ke teman-teman kalian yang punya motor Vixion R. Dan jangan lupa @IGVVTI, follow di bawah sini komunitas saya dari motor Vixion R, khusus dari area Surabaya, Gresik, gitu aja jadi satu ya. Dan gitu aja video saya. Makasih udah simak channel saya dari Motovlog. Salam saya dari Diandre Motovlog. Jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.